kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ponorogo dari SMA N 1 Ponorogo akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coacher. Saya, Sayyidah Qurrata Ayun. Saya, Agus Salman Muhammad. Saya, Dian Rizky Mufarihatunida. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabarnya Bu Dian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak, luar biasa. Panjenengan bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih semangat Bu Dian? Semangat, Pak, insya Allah. Luar Baik. biasa semangat. Terkait dengan hari ini, informasi yang kemarin Bu Dian sampaikan bahwa akan melakukan kegiatan coaching and coach. Apakah seperti itu Bu Dian? Betul, Pak. Nggih, leres. Baik, di sini saya akan menjadi observer pada kegiatan coaching and coach. Izinkan untuk menyampaikan beberapa hal kepada Bu Dian. Baik, Pak. Bahwa kegiatan coaching and coach itu harus kita lakukan dengan alur tirta, di mana T-nya adalah tujuan umum, kemudian I-nya adalah identifikasi masalah, R-nya adalah rencana aksi, kemudian T yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, di dalam kegiatan coaching and coach ini, seorang coach harus mampu bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coacher. Selanjutnya adalah bagaimana coacher merespon pertanyaan itu yang sudah diberikan oleh coach. Jangan lupa di dalam kegiatan coaching and coach ada prinsip seorang coach. Yang pertama adalah membangun kemitraan dengan coacher. Yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi daripada coacher. Itu hal-hal yang kita siapkan sebagai seorang coach. Ya. Menurut Bu Dian, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada saat kegiatan hari ini? Kompetensi yang dapat saya kembangkan dalam proses coaching kali ini, Pak, yang pertama yaitu present, kehadiran saya secara penuh di situ, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha mendengarkan aktif coach saya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, bagaimana saya dapat merespon coach saya tersebut. Oh iya, ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Menurut Bu Dian, kompetensi mana yang dipilih untuk dikembangkan dari ketiganya itu? Dari ketiga kompetensi yang ada Ya. itu, saya akan mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif, Pak. Karena saya di sana akan hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif coach saya, gitu, Pak. Baik. Indikator apa yang diharapkan oleh Bu Dian sebagai coach terkait dengan tujuan pengembangan indikator yang dipilih tadi? Indikator yang ingin saya dapatkan di akhir nanti bahwa saya dapat menggali masalah yang ada dari coach saya, kemudian nanti saya dapat menumbuhkan bagaimana si coach itu dapat menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapinya. Seperti itu, Pak. Oh baik. Demikian Bu Dian kegiatan pra-observasi terkait pada coaching and coach yang akan dilakukan oleh Bu Dian. Semoga kegiatannya bisa berlangsung maksimal, coachnya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Terima kasih atas waktunya Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum, Bu Sayyidah. Waalaikumsalam Bu Dian. Kabarnya bagaimana, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kemarin jenengan WA saya toh. Iya Ibu. Ada apa? Kayaknya galau gitu, Bu. Betul sekali. Jadi Bu Dian, saya itu punya masalah Bu Dian di sekolah. Saya sebagai pembina mapel astronomi, OSN astronomi. Ya, jadi ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Dian. Harapannya saya bisa menemukan solusi nanti Bu Dian. Berarti jenengan itu ceritanya ada masalah dengan ini ya, motivasi anak gitu ya, Bu?
Iya, jadi begini Bu Dian, anak-anak SMA 1 itu di sekolah kita itu kan ada pembinaan OSN astronomi. OSN sebenarnya ada 9 mapel Bu Dian. Salah satunya adalah astronomi, di mana saya membina di dalamnya. Oh, jenengan pembina OSN astronomi Begitu Bu Dian. Akan tetapi seiring waktu berjalan Bu Dian, minat dan motivasi anak-anak untuk ikut mapel astronomi itu menurun Bu Dian. Nah, ini yang saya takutkan, seiring waktu anak-anak tidak tertarik lagi dengan mapel astronomi, sehingga nanti OSN-nya tidak ada pesertanya Bu Dian, begitu. Oh gitu. Kemudian apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Oke, harapan saya seiring kita bercakap hari ini atau pertemuan kita ini, saya mendapatkan solusi dari masalah saya, di mana saya punya cara atau trik di mana anak-anak nanti mau termotivasi untuk gabung di mapel astronomi, dengan indikator nanti jumlah anak-anak yang mengikuti mapel astronomi banyak kemudian gitu. Gitu. Kalau menurut panjenengan ya Bu, motivasi dan peminat OSN astronomi yang baik, yang ideal menurut jenengan itu seperti apa? Kalau dibuat skala Bu Dian, anak-anak termotivasi dan itu kalau di skala itu sampai 10 lah Bu Dian, maksimal sempurna ya. Akan tetapi saat ini tidak seperti itu Bu Dian. Kenyataannya kalau dibuat skala itu saat ini tinggal 3 atau 4 Bu Dian. Jauh berarti. Iya, ya? sangat jauh dari kata sempurna. Saya sendiri sedang meneliti Bu Dian ini, mengidentifikasi masalah penyebabnya apa gitu, penyebab masalahnya apa. Mereka berkurang seiring kakak-kakak kelas mereka lulus dibanding yang dulu Bu Dian. Dulu itu yang ikut mapel astronomi banyak sekali. Jadi saya bisa memilih dari banyak calon itu, banyak siswa itu saya bisa memilih yang terbaik gitu. Tapi sekarang buru-buru dapat memilih Bu Dian, yang ikut astronomi aja yang harusnya ada 5 orang minimal itu cuma 2 orang sekarang Bu Dian. Jadi saya ketakutan nih, lebih ke ini gimana solusi masalahnya begitu Bu. Oh, jadi kalau zaman dulu itu bibitnya banyak, betul. Kalau sekarang nyari bibitnya aja susah gitu. Begitu. Kemudian apa yang dapat Ibu lakukan untuk mendapatkan paling tidak menaikkan skala prioritas yang ada itu? Yeah. Itu rencana saya Bu Dian ya. Saya berkolaborasi dengan mapel lain, dalam hal ini astronomi itu memang di dalamnya ada pelajaran matematika, fisika itu sendiri saya mengampu, sehingga saya berkolaborasi dengan teman-teman matematika Bu Dian. Saya mencari bibit dengan cara bertanya atau berkolaborasi dengan guru mapel matematika, siapa saja anak-anak yang berpotensi di matematikanya yang bagus. Itu saya pilah, saya cari, saya gerilya mencari. Kemudian di fisika kan saya tahu sendiri karena saya pengampu fisika kalau di kelas itu kebetulan. Jadi saya double ampu Bu Dian, saya mengampu fisika dan juga astronomi. Begitu. Nah, dari pendekatan saya dengan mereka bagus di matematika dan fisika, mereka tinggal saya tempa astronominya begitu. Saya rayu mereka ketika saya sudah dapat data, saya rayu mereka, saya dekati mereka, saya ajak ngobrol mereka bahwa astronomi itu gini keren loh, dan ini sangat menyenangkan, seperti itu Bu Dian. Itu langkah saya. Sebenarnya ada poin plusnya nggih Bu, jenengan selain pembina OSN astronomi juga mengajar mapel fisika gitu ya Bu. Jadi jenengan bisa melakukan pendekatan itu. Kemudian untuk rencananya Bu, bagaimana Ibu bisa melakukan hal tersebut? Iya, saya pada saat pelajaran, kemudian pada saat KBM saya memberikan video-video tentang seberapa kerennya astronomi. Itu sebagai motivasi mereka untuk bisa gabung dan tertarik belajar astronomi Bu Dian. Itu satu. Yang kedua, saya memamerkan ya, saya menceritakan tentang kehebatan kakak-kakak kelas mereka, alumnus SMA 1 yang sudah terbukti atau sudah menang di ajang-ajang astronomi, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, kemudian nasional, bahkan internasional. Ada sampai internasional Bu Dian. Jadi kalau dalam OSN astronomi di internasional itu namanya IOAA. IOAA itu International Astronomy and Astrophysics Bu Dian. Itu ada satu alumni kita namanya Rizky Rahmayanti. Itu kemudian belajar setelah dari SMA 1 belajar di ITB itu Bu Dian.
Nah, saya ceritakan seberapa mereka itu tangguh dan mereka itu ternyata bisa, anak-anak SMA 1 bisa. Itu saya ceritakan pada mereka sebagai motivasi agar mereka juga percaya diri untuk gabung di Mapel Astronomi. Begitu Bu Dian. Dari menampilkan video-video yang ada Bu, tingkat efektivitasnya bagaimana Bu saya? Menurut saya itu lebih efektif daripada saya bercerita saja. Jadi dengan melihat video tentang alam semesta, tentang proses-proses astronomi di kejadian-kejadian di astronomi kita, di angkasa raya kita, mereka akan tahu seperti ini toh jagat raya, seperti ini tentang proses astronomi seperti itu Bu Dian. Kemudian dengan rencana aksi panjenengan Bu, kira-kira kapan hal tersebut dapat Ibu lakukan? Menurut saya secepatnya Bu Dian. Jadi karena OSN semakin dekat, sekitar bulan Februari biasanya mulai OSN tingkat kabupaten, seleksi OSN tingkat kabupaten, seyogianya saya secepatnya menarik mereka mencari bibit-bibit unggul yang lain, begitu Bu Dian. Minimal 5 orang lah begitu. Oh gitu Bu. Jadi Februari nanti sudah mulai tingkat kabupaten. Berarti secepatnya dapat secepatnya gitu ya Bu. Kemudian hal mana yang paling ini dapat dilakukan Anda paling cepat dalam waktu dekat ini apa Ibu? Paling cepat ya saya gerilya di kelas-kelas. Saya berkolaborasi dengan teman matematika, mencari anak yang nilai matematikanya bagus. Di kelas itu saya juga mencari di fisikanya bagus, itu yang kemudian saya kumpulkan. Anak-anak saya kumpulkan, saya seleksi. Begitu. Tapi juga tidak mudah Bu Dian, itu anak-anak bisa juga mereka mengatakan, Bu saya nggak tertarik loh Bu, passion saya tidak di astronomi, passion saya di ekonomi, passion saya di biologi, seperti itu. Dan kok itu bisa tantangan. begitu ya Bu? Ya, jadi anak-anak itu memang Bu Dian, mapel astronomi itu tidak didapat mereka sejak awal. Materi astronomi itu tidak didapat mereka dari mulai SD, SMP. Ini materi baru memang, bahkan di Indonesia pun cuma ada satu jurusan astronomi yaitu di ITB, yang lainnya tidak. Kalau materi yang lain ekonomi, kemudian biologi atau yang lainnya mereka bisa dapat secara umum di IPAS ya waktu SD atau IPS waktu di SMP. Jadi sebenarnya ada prior knowledge mereka. Tapi kalau astronomi memang memang tidak ada Bu Dian. Mungkin kesadaran diri aja untuk belajar atau membaca buku tentang astronomi, keinginan diri itu Bu Dian. Hal baru nih ya, betul. Mungkin Bu Say, sebelum kita akhiri ini ya, coba saya bertanya Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Alhamdulillah Bu Dian, setelah saya bercakap atau bertemu dengan Bu Dian, saya lebih plong, saya lebih menguatkan diri bahwa saya lebih optimis bisa mencari anak-anak atau bibit-bibit baru astronomi dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman mapel lain, yaitu khususnya matematika. Kemudian saya juga bisa menguatkan anak-anak bahwa dengan cara membuka atau menayangkan video-video tentang astronomi di KBM, sehingga harapan saya nanti minat atau motivasi mereka untuk gabung di mapel astronomi semakin banyak Bu, dan jumlahnya anak-anak astronomi juga semakin meningkat. Begitu Bu Dian. Terima kasih Bu Say. Terima kasih banyak Bu. Saya hargai kejujuran panjenengan Bu. Ya. Semoga solusi-solusi dari panjenengan tadi segera dapat terrealisasi dengan baik. Anak juga motivasi untuk mengikuti OSN astronomi juga meningkat. Iya, gitu ya Bu. Iya Bu Dian. Kira-kira ada lagi yang ingin Terima kasih sampun Bu Dian, terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf saya merepotkan Bu Dian. Mungkin di lain waktu kalau saya menemukan masalah lagi saya bisa berbincang dengan Bu Dian. Baik Bu, terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa boleh hubungi saya lewat WA juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kita pas nggak ketemu ya Bu. Iya. Siap-siap, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri kegiatan Coaching and Coach pada hari ini, izinkan saya sebagai observer akan melakukan kegiatan pasca observasi. Ya. Menurut Bu Dian, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat Coaching and Coach? Hari ini pada proses coachingnya Bapak, saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta Bapak.
mulai dari tujuannya coach itu seperti apa, saya identifikasi masalah-masalahnya, rencana-rencana coach seperti apa, bahkan sampai tanggung jawabnya seperti apa sudah saya lakukan Bapak. Dan di sana saya dapat membantu coach saya menemukan atau menggali masalah yang ada, kemudian solusinya seperti apa, tadi sudah saya lakukan Bapak. Baik. Menurut Bu Dian, indikator apa yang bisa menggambarkan ketercapaian seperti yang Bu Dian sampaikan tadi? Saya dapat hadir penuh di proses coaching tadi. Jadi masalah-masalah dari coach itu dapat saya gali. Kemudian coach juga sudah berhasil menemukan solusi-solusi bagaimana menyelesaikan masalah yang ada. Gitu Bapak. Baik. Kemudian kompetensi apa yang ingin Bu Dian kembangkan terkait dengan kegiatan coaching and coach? Ke depan saya akan mencoba mengembangkan atau mempelajari teknik-teknik bagaimana menggali masalah-masalah dari rekan saya. Jadi saya akan berusaha teknik apa sih untuk menggali masalah seorang coach atau rekan-rekan saya, gitu Pak. Oh iya, itu selaras tadi pada saat kegiatan coaching and coach, saya mengamati di tengah pertanyaan proses coach seakan bingung untuk menjawab karena pertanyaannya sudah ada jawabannya. Padahal harapan pada saat kita melakukan coaching and coach by coach itu si coach menemukan jawaban dari dirinya sendiri, bukan dari coach. Nah, itu berarti yang Bu Dian harapkan untuk menggali lagi, belajar tentang bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Seperti itukah Bu Dian? Iya Pak, Oh iya, betul Pak. luar biasa sekali. Gitu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita sambung di kesempatan yang lain. Terima kasih Bu Dian waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak Agus Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.